Selamat datang dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, Minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Benyamin Syahudha Esmin. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pohon, birunya langit, merdunya gemercik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi benih jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta
Jemaat kekasih, mari kita mulai, kita habiskan persekutuan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah firman Allah sebagai nas pembimbing dari kitab Mazmur pasal 136 ayat yang pertama berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas dosa-dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya-karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban. Padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga. Karena sudah bekerja keras, kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki.
Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Saudara kekasih, kita masuk pada bagian berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mika pasal yang ke-7, Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan ayat yang ke-19 yang menyatakan demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih, kita masuk pada bagian perintah hidup baru. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43
ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama. Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 10. Mari kita memulainya. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Ega Syauta. Kami persilahkan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
semakin indah bagimu. Jemaat kekasih, mari kita masuk pada bagian pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bimbinglah kami oleh Roh-Mu agar kami sungguh-sungguh mengerti tentang sabda Tuhan, mengingatkan, menyadarkan, memberi kami pemahaman yang sangat mendasar, lalu mendorong kami juga untuk melakukannya dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Dan urapilah hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Bersabda Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai ke 26. Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai 26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tenteranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita pada pagi hari ini Minggu 28 Juni 2020 dituntun oleh tema khotbah kita seluruh jajaran GPIB, bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Bulan Juni sudah bertahun-tahun kita pahami sebagai bulan Pelkes dalam lingkungan GPIB. Bulan Pelkes atau Pelkes itu dipahami sebagai menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan tentang kuasa Allah, menghadirkan tentang kasih setia Allah, menghadirkan tentang kebaikan Allah. Kira-kira bisa kita pahami seperti demikian ketika kita mengatakan kita masuk dalam bulan Pelkes atau kita sedang berpelkes dalam konteks pemahaman GPIB. Saudara, dari teks bacaan ini ada dua hal saja yang saya anggap penting untuk menjadi renungan kita bersama, bahkan menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang mengingatkan kita tentang kehidupan kita sebagai umat Tuhan, dan mengingatkan kita tentang kuasa Allah yang dari dahulu sampai dengan hari ini, bahkan sampai hari-hari selanjutnya Dia nyatakan dan dialami terus oleh umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih umatnya, bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi prinsipnya Allah lah yang memilih kita.
Demikian yang dialami oleh bangsa Israel. Allah lah yang memilih Abraham dan keturunannya, yang dikatakan sebagai bangsa Israel, sebagai umat pilihan. Dan semuanya itu terjadi karena kasih karunia Allah, karena kebaikan Allah. Nah, ini hal yang pertama yang mau bersama-sama kita renungkan dari bacaan kita ayat yang pertama. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Jadi untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu artinya kasih setia Allah tak pernah pudar, tak pernah hilang, tak pernah terhenti. Dia terus berlangsung, dia terus dinyatakan dalam kehidupan umat. Nah, saudara kekasih, ketika orang bersyukur kepada Tuhan, ketika seseorang berterima kasih kepada orang lain, tentu ada dasarnya. Kalau Anda berterima kasih kepada si A, si B, dan seterusnya, pasti, ini umumnya ya, yang masuk dalam nalar kita sebagai manusia, karena si A, si B itu telah berbuat baik kepada kita. Maka kita berterima kasih. Sebab mungkin sangat sulit atau barangkali jarang sekali terjadi, atau mungkin juga gak pernah terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, berterima kasih kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Mungkin gak masuk nalar kita. Bagaimana Pak berterima kasih kepada orang yang berbuat jahat pada kita? Kita lihat, orang berterima kasih kepada seseorang, kepada keluarga atau siapapun juga orang itu, karena ia telah berbuat baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan Tuhan, maka memakai kata atau bahasa bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Kenapa Anda dan saya bersyukur kepada Tuhan? Maka penulis kitab Mazmur 136 ini katakan sebab Ia baik. Jadi penekanan kata sebab. Mengapa bersyukur? Sebab Ia baik. Kebaikan itu dalam kehidupan bangsa Israel telah Tuhan nyatakan. Kalau kita baca terus ayat selanjutnya, di sana dijelaskan bahwa bagaimana Allah melepaskan mereka dari kekuatan Fir'aun. Fir'aun raja yang sangat ditakuti pada masa itu dan menjajah bangsa Israel 400 tahun lamanya. Lalu juga disinggung ada nama raja orang Amori bernama Sihon, ada raja negeri Basan, Og bernama Og. Ya begitu namanya. Jarang mungkin nama orang pakai nama Og. Terlalu singkat, tapi Alkitab berkata namanya Og. Dia raja negeri Basan. Fir'aun, Sihon, Og tidak berdaya. Mereka coba berbuat sesuatu kepada bangsa Israel, coba terus menindas, bahkan mungkin menghancurkan atau ingin menghancurkan mereka. 400 tahun lamanya Firaun menindas bangsa Mesir, bangsa Israel di tanah Mesir pada masa itu. Tetapi Allah lihat, Allah baik kepada bangsa Israel. Bangsa Israel seringkali tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, tapi dia baik. Dan kebaikannya nyata dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Bagaimana dia menghancurkan orang-orang yang menindas, yang berbuat jahat kepada bangsa Israel itu, umat pilihan Tuhan. Saudara, ini hal yang pertama. Lalu coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Siapa diri kita di mata Tuhan? Bagaimana keberadaan kita di mata Tuhan? Umumnya orang Kristen akan mengatakan, aku orang berdosa Pak, aku orang yang jahat, yang patut dihukum, patut masuk neraka. Biasanya begitu ujung-ujungnya masuk neraka. Lalu dalam keadaan ketakutan, dia tahu aku jahat, dia tahu dirinya adalah diri yang jahat, orang yang jahat selalu berbuat jahat. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus,
Allah bangsa Israel yang pernah menyatakan diri kepada Musa di Gunung Sinai pada masa itu. Aku adalah aku yang kekal. Aku ada yang aku ada. Aku yang awal, akulah yang akhir. Maka Yesus Kristus mengatakan dalam kitab Wahyu, akulah yang Alfa dan Omega. Itu artinya begini, Allah yang menyelamatkan, yang berbuat baik kepada Israel, Allah itu juga lah yang telah berbuat baik kepada Anda dan saya lewat diri Yesus Kristus. Saudara, kita lihat ya, betapa baiknya Allah dalam hidup Anda dan saya. Kalau memang betul-betul kita menyadari sekaligus meyakini Allah telah berbuat baik, maka sekarang kita melihat, kita kaitkan dengan bulan Pelkes tadi, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Maka saya ingin katakan begini, kalau Anda dan saya telah menerima kebaikan Tuhan, maka berpelkeslah. Apa tuh Pak? Berbuat baiklah. Hanya itu pilihannya. Berbuat baiklah kepada Tuhan. Bulan Pelkes adalah bulan yang keajaiban. Allah telah melakukan satu keajaiban dalam diri kita. Seringkali orang mengatakan, dan saya setuju dengan pandangan itu, mujizat yang terbesar yang pernah Kristus lakukan bagi Anda dan saya pribadi adalah apa? Penebusan, pengampunan dosa, keselamatan. Itulah mujizat yang terbesar yang pernah Ia lakukan dalam hidup Anda dan saya. Artinya itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Maka hal yang pertama berkaitan dengan Pelkes, berpelkes tadi, Anda dan saya dipanggil, diingatkan, disadarkan, didorong. Mari kita selalu berbuat baik kepada siapapun juga. Mari kita berpelkes. Kita telah menerima keajaiban Allah. Bangsa Israel telah merasakannya. Bagaimana Allah melepaskan mereka dari tangan Firaun, Sihon, Og, orang-orang yang berkuasa pada masa itu, tapi tak berdaya. Allah yang menunjukkan kuasanya, kebaikannya. Demikian dengan Anda dan saya. Ini pesan yang pertama bagi kita. Allah telah berbuat baik. Jadi bisa saya katakan begini, kalau Anda dan saya mengaku orang Kristen, mengaku anak Tuhan, tapi masih cenderung ya. Kenapa saya katakan cenderung? Seringkali orang mengatakan, kan kami manusia penuh kelemahan Pak, penuh kekurangan, gak usah lu ngomong, Tuhan tahu. Tapi jangan jadikan itu tameng untuk kita selalu berbuat jahat pada orang. Ini bahayanya. Allah menerima kita, Allah berbuat baik pada kita, apa adanya kita Dia terima. Setelah kita menerima kebaikan Allah, Allah mendorong kita untuk berbuat baik. Betul Anda dan saya penuh kekurangan kelemahan, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita terus hidup dalam kejahatan, masih membenci, berbuat jahat, munafik dan lain sebagainya. Masih berbuat curang kepada sesama, berbuat jahat di tempat Anda bekerja, berusaha. Tidak boleh lagi. Berpelkeslah, berbuat baiklah, karena kita telah menerima kebaikan Tuhan. Saudara, saya selalu melihat begini, dan saya coba berkaca juga pada diri sendiri. Orang yang telah menerima kebaikan dari Tuhan, nanti Bapak Ibu ngetes sendiri ya, benar apa enggak. Jangan mengiyakan kalau tidak mengerti. Di dalam diri kita ini, karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita, ada kecenderungan yang sangat kuat mendorong kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menolak untuk berbuat jahat kepada sesama. Kita penuh kekurangan kelemahan, tapi selalu di atas 50%. Katakan begini, keinginan berbuat jahat atau membalas kejahatan-kejahatan juga, katakan 49%. Tapi karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan, 51%. Kalau dua suara itu voting, maka suara untuk berbuat baik itu yang menang, karena dia 51%. Itu yang saya maksudkan dengan ada kecenderungan dalam hati kita yang sangat kuat untuk didorong berbuat baik lewat tutur kata, lewat perilaku kita. Sekarang Anda dan saya coba cek diri sendiri. Nggak usah lihat kiri dan kanan, nggak usah lihat orang lain. Benarkah
Jadi ketika orang berbuat jahat, kita mau juga balas jahat, tiba-tiba dalam hati muncul, nggak boleh saya berbuat begitu. Kira-kira seperti itu. Dan suara itu selalu menang. Bapak Ibu bayangkan, kalau dalam rumah tangga kita masing-masing semuanya berbuat baik seperti itu, maka rumah keluarga itu menjadi keluarga sorga. Seperti gitu. Kalau GPB Jemaat Petra Bogor semuanya punya kecenderungan selalu berbuat baik. Betapa indahnya persekutuan ini. Semuanya saling mendahului untuk berpelkes, untuk berbuat baik. Luar biasa GPB Jemaat Petra Bogor ini. Lalu kita biasakan untuk berbuat baik, maka itu terus terbiasa. Jadi kita nggak biasa berbuat jahat. Ketika orang mau mengajak kita, katakanlah begitu, mungkin kawan-kawan lama kita mengajak kita untuk berbuat jahat, kita udah nggak biasa berbuat jahat. Seperti itu. Itu yang saya katakan, hati ini sangat cenderung untuk berbuat baik. Tanamkan firman Tuhan itu dalam hati kita masing-masing. Mari kita berbuat baik. Yang kedua, saudara kasih, berkaitan dengan kuasa Tuhan. Tadi diperlihatkan, tadi saya sudah singgung. Ayat 2 mengatakan kepada kita begini, bersyukurlah kepada Allah, A-nya huruf besar, segala Allah, semuanya huruf kecil. Artinya menurut Pemazmur 136 ini, ada banyak Allah, tapi Allah yang hebat itu, Allah yang sesungguhnya itu, ya Allahnya orang Israel ini, Allah yang diceritakan oleh penulis Mazmur 136. Kepada dialah kita menyembah, kepada dialah kita melayani, untuk dialah kita berbuat baik. Lalu diceritakan bagaimana Allah itu berkuasa melepaskan umat pilihannya, menolong kita. Nah, hal yang kedua saudara kasih, ini juga perlu bagi kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang mampu menolong kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kekuatan kegelapan, kadang-kadang kita meragu lalu mulai bimbang. Bahkan cenderung lebih mengakui kekuatan kegelapan itu daripada Tuhan yang kita sembah, yang telah berbuat baik bagi kita. Ketika kita mengalami kesulitan dalam perjalanan hidup kita, kita mulai ragu dan bimbang. Maka firman Allah pagi hari ini mengingatkan Anda, mendorong Anda, menyadarkan Anda, meyakinkan Anda dan saya, Dia berkuasa menolong kita. Apapun juga persoalan hidup kita, tidak ada kekuatan yang bisa melawan Allahnya Israel yang kita panggil Bapa dalam Yesus Kristus. Kalau Allah itu mengalahkan Fir'aun, itu berarti dewa-dewanya Fir'aun pun dihabisi oleh Allah. Kira-kira begitu. Sihon, Og, dewa-dewa mereka itu dihabisi oleh Allahnya bangsa Israel. Itu artinya kekuatan Allah-Allah lain yang ada di sekitar kita. Karena kita juga bercerita ada kuasa iblis, ada kuasa setan. Tapi mereka telah dikalahkan oleh kuasa Kristus, oleh kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu artinya kita adalah orang yang menang. Sekarang kita harus berbulat hati, bulat hatinya. Maka Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu artinya jangan ada yang kurang, tidak lagi bulat. Kalau bila buat ya jangan ada yang peyang lah begitu kali, atau ada yang bopak apa-apa. Bulat betul. Saudara, ini yang kedua penting ya. Anda dan saya telah menerima kebaikan Allah, tapi sekarang Allah memperlihatkan dengan kuasanya Dia menaklukkan segala kekuatan kerajaan raja-raja pada masa itu, termasuk dewa-dewanya. Itu artinya Kristus juga menggenapi lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya. Berpelkes itu artinya apa? Kita mengalahkan kekuatan yang coba menyerang kita, yang coba menghancurkan hidup kita, yang coba membuat kita putus asa, kecewa. Orang Kristen, anak Tuhan, orang pilihan Tuhan, dia tidak akan pernah frustrasi. Dia tidak akan pernah stres, bisa stres, ada orang stres kerja, adalah orang psikologi tahu tuh. Tapi saya coba merenungkannya. Ya bisa, tapi stres itu tidak membuat dia jadi seperti orang yang setengah-setengah stegi, setengah gokil atau setengah-setengah gila, enggak. Dia mampu bertahan karena Tuhanlah pemenang dan ada dalam dirinya. Persoalan seberat apapun juga tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan.
Dan kita menyaksikan tentang kuasa Allah yang hebat itu. Tadi Yesaya katakan, Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku. Artinya apa? Kamu telah mengalami kuasa Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Jadi gereja itu adalah hamba Tuhan. Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Suka nggak suka kita menjadi hamba Tuhan, artinya orang yang melayani Tuhan. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Artinya Tuhan yang hidup itu. Maka dikatakan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru dikatakan begini, Yesus Kristus tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu artinya kuasanya tak pernah berubah. Kuasa yang melindungi dan menolong kita, melepaskan kita. Maka muncul pertanyaan yang penting untuk Anda dan saya. Lalu apalagi yang mau kita takutkan dalam hidup ini? Kalau kita telah menerima kebaikan Tuhan, bahkan kita telah menerima Dia tinggal dalam hati kita, yang menjaga, melindungi kita, dan menolong dan penolong kita satu-satunya. Apalagi yang perlu kita takutkan? Tadi ayat dikatakan Dia seorang diri melakukan semuanya, menciptakan segala-galanya. Dialah penolong kita, bukan kita penolong Dia. Dialah pembela kita, bukan kita pembela Tuhan. Ada orang bilang, mari kita bela Tuhan. Tuhan gak perlu dibela. Kok Tuhan mau dibela-bela? Itu bukan Tuhan namanya. Mari kita bela Yesus. Kok Yesus dibela? Yesus gak perlu dibela. Dialah yang bela kita. Itu sebabnya kita selalu dalam situasi yang aman, selalu tenang, sukacita dan seterusnya. Ya, termasuk bencana yang kita sedang alami bersama. Kita berlindung pada kuasa Tuhan. Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Maka kita selalu menceritakan tentang kuasa Allah. Artinya ketika kita berjumpa dengan siapapun juga, kita coba meyakinkan dia, berpelkas menceritakan tentang kuasa Allah. Dia sanggup menolong kita. Dia mengasihi kita, Dia baik. Jemaat kekasih, itu saja pesan firman Allah untuk kita semua. Kiranya kita sungguh-sungguh percaya, dikuatkan dan dihiburkan. Dia baik. Kalau Dia baik, artinya Dia dengan sukacita juga menjaga, melindungi kita, menolong kita dalam segala keadaan kita. Dan percayalah, kuasanya tak pernah berubah. Dan Dia mampu menolong kita dalam situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi atau akan kita hadapi. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 85.
Jemaat kekasih, kita masuk pada bagian pengakuan iman. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang benar dan dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya apa yang Maha Kuasa beri langit dan pada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari saudara kekasih, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami, dan telah kami alami sendiri kebenaran firman-Mu bahwa kasih setia-Mu selama-lamanya nyata dalam hidup kami. Satu pekan telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Di sana kami melihat kebaikan Allah. Di sana kami melihat kuasa Allah menjaga dan melindungi kami, mengingatkan, menyadarkan kami bahwa Engkau tak pernah berubah. Hati-Mu yang baik itu tak pernah berubah bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur juga kami boleh memasuki pekan atau minggu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan terlebih dahulu kami diisi oleh firman-Mu, menguatkan, mengingatkan, menyadarkan, dan mendorong kami bahwa Tuhan telah berbuat baik pada kami dan kami juga harus berbuat baik. Wujud dari kami berpelkes di tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing, keluarga rumah tangga kami. Kami diingatkan, dikuatkan bahwa Engkau tak pernah berubah, kuasa-Mu tak pernah berubah. Dan kuasa-Mu itulah yang menyertai kami. Tak ada lagi yang perlu kami takutkan dalam hidup ini selain takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu Engkau tanam dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu sungguh membuahkan kehidupan, perilaku hidup yang benar, yang baik seperti yang Tuhan ajarkan, dan penuh keyakinan akan perlindungan kuasa Allah. Apapun yang sedang atau akan kami hadapi, Tuhan mampu menolong kami menyelesaikannya. Tuhan mampu melindungi kami dari kekuatan kegelapan yang coba merongrong kami, mengganggu kami, bahkan ingin menghancurkan kehidupan kami. Kristus telah mati dan bangkit untuk kami juga. Engkaulah yang menyatakan kemenangan itu bagi setiap pribadi kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan persekutuan umat-Mu. Dan lewat firman-Mu itulah kami juga sebagai persekutuan umat-Mu diingatkan bahwa Tuhan telah berbuat baik, maka setiap anggota jemaat diajarkan untuk melakukan hal yang baik dalam kebersamaan kami. Diingatkan, dikuatkan bahwa Kristuslah pemelihara, pelindung yang menuntun perjalanan GPIB Jemaat Petra Bogor. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh umat-Mu, seluruh pelayan-Mu di tengah-tengah kehidupan GPIB Jemaat Petra Bogor. Lindungilah kami semua dengan kuasa Allah dari bahaya COVID-19, dari segala mara bahaya, dari segala niat jahat orang, bahkan dari segala rongrongan kekuatan kegelapan.
Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Beri kecukupan apa yang mereka butuhkan. Sertai dan berkati perjalanan GPIB Jemaat Petra ini. Lewat memperingati dan mensyukuri hari bulan Pelkes GPIB, kami diperlihatkan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, diperlihatkan tentang kuasa Allah yang ajaib yang akan nyata terus dalam perjalanan hidup kami. Bersamalah dengan kami Tuhan dalam perjalanan GPIB Jemaat Petra Bogor. Setiap umat-Mu dan setiap keluarga umat-Mu Engkau berkati. Beri kecukupan apa yang mereka butuhkan dalam hidup kerja mereka, swasta, sipil, TNI, Polri. Tuhan berkati. Mereka yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang dalam kelemahan fisik Tuhan jamah sembuhkan, yang merindukan berupaya sedang mencari lapangan pekerjaan usaha Tuhan buka jalan. Anak-anak kami lewat orang tua sedang berupaya mencari sekolah-sekolah. Tuhan Engkau ikut campur tangan agar semua anak-anak-Mu dapat melanjutkan pendidikannya, pendidikan formal di sekolah-sekolah yang Tuhan karuniakan pada mereka. Dan segala biaya apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Berdoa untuk setiap mereka yang sedang berupaya mencari lapangan pekerjaan usaha ataupun mencari jodoh, Tuhan tolong. Janda, duda, yatim piatu lansia Engkau berkati. Terima kasih Bapa, seluruh gereja Tuhan, hamba Tuhan di muka bumi ini Engkau berkati. Di bumi Nusantara ini Engkau berkati, jajaran GPIB, fungsional Majelis Sinode GPIB dengan seluruh staf yang Engkau berkati. Lewat bulan Pelkes GPIB ini kami diingatkan tentang kasih Tuhan yang besar, tentang kebaikan Tuhan dan tentang tanggung jawab kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kuasa Allah lewat pelayanan kesaksian persekutuan GPIB di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bapa, bangsa negara kami, para pemimpin kami Engkau berkati. Khususnya dalam pergumulan tentang COVID-19, Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat bekerja sama. Biar seluruh masyarakat mendengarkan nasihat-nasihat penting menyangkut kesehatan. Aturan-aturan yang telah dibuat demi kebersamaan, demi kebaikan, demi keselamatan bersama. Tuhan, halaulah COVID-19 dari bumi Nusantara ini. Terima kasih. Rencana-rencana untuk ibadah yang akan dilangsungkan di gedung gereja, Tuhan ikut campur tangan. Tolonglah. Apa yang terbaik yang harus kami putuskan mengawali kegiatan-kegiatan ibadah hari Minggu khususnya di gedung gereja. Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih untuk setiap mereka yang melayani pagi ini, para presbiter, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia. Engkau berkati. Dengan pemberkatan dari Tuhan, maka pelayanan kami lakukan boleh menjadi berkat untuk setiap mereka yang ambil bagian dalam ibadah online hari Minggu 28 Juni 2020. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembali kita mendengarkan kesaksian pujian dari Opa Burnama. Kami persilahkan.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nat Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat yang 12 sampai dengan 15. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberimu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keinginan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mengucapkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu.
Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji namamu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta umat di majelis agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan namamu. Amin. Jemaat sekalian duduk kembali. Rangkuman Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Panatua Nyai Hartini Priyanto. Liturgi oleh Diaken Siharvin Marture Siregar. Ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Marta Manuhutu, dibantu majelis bertugas P1 Panatua Yanes Lesnusa, P2 dan P3 Panatua Tita Utami Lekatompesi, P4 dan P6 Diaken Eka Setiawardani. Ibadah keluarga nuansa Pelkat pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Diaken Ayub Julius Tombang. Liturgosnya Diaken Nyai Susana Tamangkoa. Pembacaan Alkitab dan doa syafaat Pelkat PKP. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia oleh Bapak Yonatan Mailoa dengan nomor WA 0812 8050 317. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja dengan Bapak Tommy dengan nomor WA 0812 1095 178. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja buka seperti biasa mulai hari Selasa sampai hari Rabu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah Minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 09 WIB. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Untuk itu mari kita berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Karena
Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami presbiter bersama Kantoria, bersama pemain musik dan tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.